Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalahu wa addal amanah ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وكرم على نبينا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurlah, mari kita sama-sama bersyukur atas semua nikmat Allah. Puja-puji hanya milik Allah, kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita memohon pertolongan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa Allah istiqamahkan dalam kebaikan dan pastilah hadir dalam majlis ilmu menjadi bagian yang Allah terus istiqamahkan kita dalam kebaikan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan eh, kita termasuk umatnya di akhir zaman ini, umat yang terus menghidupkan sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan salah satu sunnah yang tentu kita pahami adalah ruqyah syariah, yang mudah-mudahan kita termasuk yang bisa mengamalkan ilmu yang menjadi warisan dari baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah di pagi ini kita masih membahas tentang bagian dari ain, itu hasad, dan betapa besar bahaya hasad dan bagaimana terapinya untuk menjaga kita dari hasad, sebuah ain yang buruk ya, yang memberikan kepada kita dampak yang luar biasa, yang bahkan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia tentang banyaknya orang yang meninggal karena ain hasad ini. Dan ain hasad ini eh, kita mohon kepada Allah seperti yang kita hafal dalam surat Al-Falaq, min syarri hasidin idza hasad. Baik, dan Rasulullah SAW tentu di dalam Al-Quran disebutkan, bahkan beliau pun hampir-hampir terkena eh, hasad dari eh, kaum-kaum kafir ya, yang memang membenci beliau dan membenci dakwah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan di pagi ini kita makin mengetahui ya tentang eh, sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah, dan salah satunya adalah ruqyah syariah, yang alhamdulillah guru kita sudah santri sudah mengajarkan banyak hal kepada kita, dan jazakallah khairan Sadasan yang sudah membimbing kita bagaimana mengenal sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan tentu tidak semua ustadz yang eh, khusus ya mengspesialisasikan terhadap dakwah ruqyah ini, dan alhamdulillah masih ada para ustadz yang tergerak untuk mendakwahkan tentang warisan dari kita baginda Nabi kita Rasulullah SAW, yaitu ruqyah syariah. Baik Ustaz, Fadlitul Mashkura, Baik, insyaallah kita bahas tema syukran, jazakallah khairan. hasad Ustaz ya, hasad Ya, dan bahaya hasad dan terapinya. Dan ini memang ada di sekitar kita ya. Kita tidak mungkin hidup ini tanpa ada orang yang hasad kepada kita saja. Lempeng-lempeng aja tidak mungkin. Ada saja yang orang yang hasad. Dan saya baca dalam kitab Syekh Abdul Baras dalam di jilid yang ke-9 ya, saya baca ini ya, betapa kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hasad ini memang bersumber dari orang yang punya jiwa yang buruk gitu ya. Dan ini memang ada di sekitar kita, dan inilah yang harus kita waspadai, hati-hati, karena jangan-jangan bahkan orang yang terdekat kita pun bisa saja melemparkan hasadnya, karena ya banyak hal yang bisa kita lihat itu betapa hasad ini membahayakan diri kita dan keselamatan keluarga kita. Baik, saya persilakan kepada guru kita Ustaz Hasan Bisri, Hafizahullah baik, Ta'ala. syukran wa jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi an'amana bi ni'matil islami wal iman wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Alhamdulillah, khas kalian. Untuk suara gimana? Aman? Khalis? Alhamdulillah aman Ustaz. Coba. Bentar, saya ambil itu. Baik, sambil menunggu guru kita kembali di Zoom. Mari sama-sama kita doakan para guru kita dan juga jamaah yang hadir maupun yang belum sempat hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua, wabil khusus dari pengaruh-pengaruh hasad ini ya, karena ini sungguh hak yang sungguh nyata ada di sekitar kita dan kita tidak tahu bagaimana cara menghalau atau menjaga kita dari hasad ini. Terlalu banyak orang yang kemudian celaka, kemudian bahkan sakit tiba-tiba gitu ya karena hasad. Dan inilah kenapa surat Al-Falaq gitu ya salah satunya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita bagi Rasulullah SAW untuk menjaga dari hasad. Kembali saja silakan. Baik, ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya dan tak lupa kita bersolat pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, sebagai mukaddimah kita ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum, al-hasadu wal baghdha, hiyal haliqah." Penyakit umat sebelum kalian akan menjangkiti kalian, yaitu iri dan dengki. Dan itu merupakan pemangkas yang hebat. Jadi hadirin sekalian, Rasulullah SAW sudah memberikan warning kepada kita akan bahaya hasad, bahwa ini adalah penyakit umat-umat sebelum kita. Dan itu akan menjangkiti kita juga. Dan hasad ini punya daya pangkas yang sangat kuat. La aqulu tahliku syar, walakin tahliku din. Kata Rasulullah, yang saya maksud daya pangkas di sini bukan rambut kita yang dipangkas oleh hasad, tapi agama kita. Agama kita itulah yang akan dipangkas oleh hasad. Dan inilah gambaran dari Rasulullah SAW tentang bahaya hasad, yaitu penyakit yang rentan untuk diderita oleh kita semuanya. Tidak peduli siapapun kita, itu bisa terjangkiti penyakit hasad. Dan Rasulullah juga memberikan kepada kita daya rusak dari hasad itu, bahwa yang dirusak bukan fisik kita, yang dipangkas bukan rambut kita, tapi yang dirusak adalah agama kita, iman kita. Oleh karena itu, sebelum kita membahas tentang bahaya hasad, kita ingin menyimak apa yang disampaikan oleh para ulama tentang hasad itu sendiri. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari jilid 10 halaman 481, beliau mendefinisikan hasad, al-hasadu tamanni zawalin nikmati an mustahikin laha. Hasad adalah berangan-angan akan hilangnya nikmat dari orang yang mendapatkannya. Jadi ketika ada orang mendapatkan nikmat, entah itu saudara kita, teman kita, tetangga kita, lalu kita berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut, itu berarti muncullah hasad dalam diri kita. Jadi kalau kita mendengar atau mengetahui saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah, lalu kita berharap nikmat itu hilang darinya, itu tanda bahwa kita telah terjangkiti hasad dalam
hati kita. Kemudian dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 466, Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan al-hasadu huwa tamanni zawalin nikmah an sahibiha. Hasad adalah berharapnya seseorang hilangnya nikmat dari orang yang mendapatkannya. Sawa'un kanat nikmatad din au dunya. Baik itu nikmat yang berupa duniawi maupun terkait dengan agama atau ukhrawi. Jadi di sini Imam Nawawi memberitahukan bahwa ketika kita melihat ada saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu terkait duniawi maupun ukhrawi, lalu kita berharap nikmat itu hilang atau lenyap dari saudara kita, berarti kita sudah terjangkiti penyakit hasad. Ada tetangga beli mobil, lalu kita berharap mobilnya hilang. Atau kita berharap rusak. Atau ketika ada orang yang rajin ibadah, lalu kita berharap supaya dia tidak melakukan ibadah. Itu juga terkait dengan hasad. Yang mana segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita, baik nikmat duniawi maupun ukhrawi, lalu kita berharap nikmat itu hilang. Nikmat itu lenyap dari saudara kita, itu berarti hasad yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW. Ikhwas sekalian, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan gambaran hasad lebih longgar lagi. Apa kata beliau? Huwa ayyakrahal insan ma anzalallahu ala ghairi minal khair. Kata beliau, hasad itu adalah ketika seseorang tidak suka melihat saudaranya mendapatkan kebaikan, baik dia berharap kebaikan itu lenyap dari saudaranya atau tidak berharap. Pokoknya nggak suka aja. Jadi ada saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah, lalu kita nggak suka dengan hal itu. Itu juga sudah termasuk kategori hasad. Jadi lebih berat lagi ini ya. Kenapa? Karena seakan kita tidak suka Allah memberikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Kita sepertinya tidak rela ketika Allah memberikan nikmatnya kepada saudara kita. Walaupun kita tidak berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut, tapi ketidaksukaan kita itu sudah menandakan bahwa ada hasad di dalam diri kita. Telah muncul hasad dalam diri kita. Dan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau Zadul Masir fi Ilmi Tafsir halaman 4 jilid 4 halaman 509, beliau mengatakan wal hasadu akhassut tabai. Hasad merupakan sifat yang paling buruk. Wa awwalu maksiatin usiyallah biha fis sama hasadu bin iblis Adam. Dan kemaksiatan yang pertama kali dilakukan di langit adalah hasadnya iblis kepada Adam. Jadi, sekalian, kita tahu bahwa ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, itu iblis sangat tidak suka. Dia iri, dia hasad dengan penciptaan Adam itu sendiri. Dan itulah kemaksiatan yang pertama kali terjadi di langit. Sehingga ini menggambarkan betapa bahayanya hasad, betapa rentannya hasad. Dan kita tahu
sebelumnya iblis ini termasuk jin yang paling taat kepada Allah, yang paling kuat ibadahnya kepada Allah. Tapi ketika Allah hendak menciptakan Adam, justru dia terjangkiti penyakit hasad. Sehingga ketika diperintahkan untuk sujud pun dia enggan melakukan hal itu. Karena sudah ada kedengkian, ada hasad di dalam dirinya. Wa fil arbi hasadu qabil lihabil. Begitu pula di bumi ini. Bahwa kemaksiatan yang pertama kali terjadi di bumi ini adalah hasadnya Qabil pada Habil. Jadi Anda bisa bayangkan ya, betapa rawannya orang terjangkit penyakit hasad ini. Makhluk yang tadinya tekun ibadah, taat kepada Allah, jadi berbalik menjadi musuh Allah gara-gara dia hasad pada ciptaan Allah, yaitu Adam alaihissalam. Kemudian begitu pula di bumi, kita tahu bahwa Qabil Habil adalah anak Nabi Adam alaihissalam. Artinya itu keluarga Nabi, dzurriyyah Nabi. Ternyata bisa terjangkiti hasad. Apalagi kita, yang bukan keturunan Nabi, yang bukan dididik oleh Nabi. Jadi memang sangat rentan. Ini menggambarkan betapa rentannya penyakit hasad itu pada diri manusia atau pada diri kita. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan arba'atun tajlibul baghdha wal muqt. Ada 4 hal yang bisa menyeret kita kepada kebencian dan kedengkian. Jadi ini menjadi sumber kita membenci orang lain, tidak suka kepada orang lain. Apa 4 itu? Yaitu al-kibr, sombong. Wal hasad, lalu hasad. Wal kadhib, dusta. Dan yang keempat, namimah. Ini yang membuat kita saling mendengki, saling membenci satu sama lain. Itu biasanya muaranya pada 4 hal ini, yaitu kesombongan, kemudian hasad, kemudian dusta, membuat kita membenci orang yang suka berdusta, dan juga namimah. Nah, sekalian, Imam Ibnu Hibban rahimahullah, seorang ulama hadis yang terkenal dengan punya kitab yang disebut Sunan Ibnu Hibban, beliau pernah mengatakan al-wajibu 'alal akil mujanabatul hasad 'alal ahwal kulliha. Jadi kewajiban orang yang berakal adalah berjuang dan berusaha untuk menjauhi hasad dalam segala macam kondisi. Ini memang butuh perjuangan, tidak gampang. Bagaimana mengikis hasad itu dari diri kita. Kenapa beliau mengatakan bahwa kita wajib untuk berjuang menghalau hasad agar tidak menjangkiti diri kita? Al-hasidu la tahda'u ruhu. Karena orang yang sudah dirasuki rasa hasad atau penyakit hasad, jiwanya tidak akan tenang. Dia akan gelisah, nggak akan tenang. Wala yastarihu badanuhu. Begitu pula jasadnya. Mau tidur nggak tenang. Mau istirahat tetap ada kegelisahan. Karena hasadnya dia pada saudara-saudaranya tersebut. Illa inda ru'yati zawalin nikmah an akhihi. Dia baru bisa tenang, jiwanya dan badannya baru bisa rehat kalau dia tahu bahwa nikmat yang didapatkan saudaranya itu hilang atau lenyap. Dia baru tenang tuh. Jadi betapa
menyiksanya. Hasad itu kalau sudah menjangkiti diri kita, jiwa kita nggak bisa tenang, kita mau istirahat pun nggak bisa nyenyak, mau tidur pun nggak bisa pulas, gara-gara hasad yang menggelayuti diri kita atau yang merasuki hati kita. Dan ketenangan itu akan didapatkan ketika dia tahu atau mendengar nikmat yang dihasadi dari saudaranya, yang diiriin dari saudaranya itu hilang. Dia baru merasa lega. Nah, kita bisa bayangkan kalau nikmat yang didapatkan saudaranya itu tidak hilang, bahkan makin bertambah. Makin ngap aja dia, ya. Makin gelisah, ya. Dan itu sangat merugikan kehidupan orang tersebut. Ya. Kemudian kata Imam Ibn Hibban, al-hasadu min ahlakil li'am wa tarkuhu min af'alil kiram. Ya. Bahwa hasad itu termasuk akhlak orang-orang yang buruk jiwanya, dan ketika orang itu bisa mengikis hasad dalam dirinya, itu tanda kemuliaannya. Bahkan beliau pernah mengatakan, likulli harikin mutfi wa narul hasadi la tudfa. Kata beliau, kebakaran sedahsyat apapun, api yang membakar barang-barang kita, bisa dipadamkan. Entah itu dengan waktu yang cepat atau yang agak lama, tergantung besarnya api tersebut. Tapi yang jelas bisa dipadamkan. Tapi api kedengkian itu tidak bisa dipadamkan. Kalau sudah menyulut diri seseorang, itu akan terus membara. Bahkan tidak jarang itu akan dibawa kepada kematian. Sampai meninggal pun rasa iri dan dengki tersebut bersemayam di dalam diri orang tersebut. Itu bahaya sekali. Jadi kata Imam Ibn Hibban rahimahullah, bahwa setiap kebakaran atau api yang menyala itu bisa dipadamkan kecuali api kedengkian, api hasad. Itu susah untuk dipadamkan. Kemudian Imam Al-Mawardi rahimahullah, beliau mengatakan, zahirul hasad akbahu min batinihi. Orang yang terkena hasad itu secara lahiriah sudah akan nampak buruk. Karena dia nampak tidak tenang hidupnya, nampak gelisah hidupnya. Wa batinu adharru min dhahiri, dan apa yang di dalam dirinya atau yang batinnya itu lebih berbahaya lagi, lebih buruk lagi. Sehingga di sini betapa buruknya efek hasad dalam diri seseorang kalau itu sudah menjangkiti jiwanya. Host kalian, ada sebagian ulama menjelaskan tentang level orang yang hasad. Jadi ternyata ada levelnya hasad itu, ya. Ada 4 level. Yang pertama, tamanni zawalin nikmah anil mun alaihi walau lam tantakilul hasid. Jadi hasad level yang pertama adalah berharapnya seseorang akan hilangnya nikmat yang didapatkan saudaranya walaupun nggak berpindah ke dirinya. Kan ada orang yang ketika melihat saudaranya dapat nikmat dari Allah, misalnya bisa beli motor, dia berharap, karena nggak suka, dia berharap nikmat itu hilang, motor itu hilang. Entah diambil siapa, pokoknya hilang aja. Itu yang diharapkan dari orang tersebut. Kemudian yang kedua, tamanni zawalin nikmah anil mun'ami alaihi wa husulihi alaiha. Nah, ini agak parah, ya.
yaitu dia berharap nikmat yang didapatkan saudaranya hilang dan berpindah ke dia. Dia merasa dirinya lah yang lebih berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Ada temannya punya HP baru. Dia nggak suka dan dia berharap bisa memiliki HP itu atau mendapatkan HP tersebut. Entah itu dengan mencurinya atau merampasnya. Ini berawal dari hasad. Dia tidak hanya berharap nikmat orang tersebut hilang, tapi berpindah ke dirinya. Dia merasa bahwa dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan hal itu. Dan ini juga banyak menjangkiti manusia yang ada dalam lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, tamani husuli ala mithli nikmatil lati indal mun'im alaihi hatta yahsulat tafawud bainahum la yahsulat tafawud bainahuma. Yaitu dia berharap nikmat itu dia dapatkan juga. Misalnya nih, ada saudara kita punya baju baru misalnya. Kemudian kita juga ingin mendapatkan hal itu. Makanya kita bekerja untuk bisa mendapatkan semisal itu. Tapi kalau nggak bisa, maka dia berharap supaya nikmat orang itu hilang atau baju orang yang kita lihat tadi itu hilang. Dia awalnya tidak berusaha untuk mendapatkan nikmat dari orang tersebut atau dengan merampas atau dengan mengambilnya, mencurinya. Dia ingin mendapatkan nikmat yang sama, tapi karena nggak bisa mendapatkan, lalu dia berharap nikmat yang didapat saudara tadi itu hilang. Ini juga termasuk kategori hasad. Walaupun agak ringan dibandingkan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan dia berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kemudian yang kedua, dia berharap nikmat itu berpindah ke dia dengan cara apapun. Kemudian yang ketiga, dia tidak berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut, tapi dia ingin mendapatkan nikmat seperti itu. Begitu nggak bisa mendapatkan, dia berharap nikmat itu bisa hilang dari orang tersebut. Misalnya, ada orang melihat temannya mendapatkan jodoh, dan ternyata jodohnya itu menarik. Kalau laki ya ganteng, kalau perempuan cantik. Orang ini atau temannya ini yang masih ngejomblo, dia berharap bisa mendapatkan jodoh seperti yang didapatkan temannya. Tapi ketika dia berusaha untuk mendapatkan pasangan seperti yang semenarik temannya, itu ternyata tidak mendapatkan. Sehingga dia berharap pasangan orang itu tidak langgeng atau hilang. Dalam artian ya entah itu mengalami petaka atau apa, sehingga temannya tadi tidak mendapatkan istri yang tadinya diidamkan oleh orang tersebut. Nah, ini juga bisa terjadi. Nah, level yang keempat ini level yang paling ringan. Walaupun disebut hasad, tapi sebetulnya bukan hasad, tapi secara definisi hasad yaitu yang disebut dengan ghibthah, yaitu hasadul ghibthah wa yusamma hasadan majazan. Ini disebut hasad karena memang dia pingin bisa mendapatkan nikmat seperti orang tersebut, tapi nggak ada iri dan dengki. Misalnya kita tahu ada orang yang sukses dalam bisnisnya. Lalu begitu kita melihat teman kita sukses, kita merasa termotivasi untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat sukses. Jadi orang itu jadi motivasi. Nggak ada kebencian kepada orang tersebut. Tapi dialah sebagai titik tolak
atau sebagai penyebab kita jadi kerja keras, kita jadi berusaha semaksimal mungkin sehingga kita bisa sukses seperti dia. Dan ini termasuk yang dibolehkan. Jadi hasad seperti ini boleh, walaupun secara secara gambaran itu bisa dikatakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi nggak ada kebencian sama sekali, tapi dia ingin mendapatkan seperti yang didapatkan saudaranya dengan berusaha keras tanpa mengganggu saudara tersebut, tanpa ada kebencian. Jadi ini yang sering oleh para ulama disebut ghibthah, bukan sebagai hasad tapi ghibthah. Nah, hadirin sekalian, ada beberapa jenis hasad kalau kita perhatikan penjelasan ulama tadi, ya, ada 4 kategori tadi, sehingga disimpulkan bahwa hasad itu ada yang diharamkan, alias terlarang, ya. Dalam Islam kita nggak boleh memiliki sifat tersebut. Yang kedua, hasad yang mubah, ya. Seperti tadi, ya. Kita lihat saudara kita berhasil dan kita ingin bisa berhasil seperti dia. Kita kerja keras supaya berhasil seperti dia. Ini boleh-boleh saja seperti itu, ya. Tanpa ada kedengkian, kebencian, atau harapan supaya orang itu kehilangan nikmat tersebut. Nah, ada hasad yang justru disunnahkan. Ya, mungkin di antara jamaah selama ini memandang hasad itu haram mutlak. Ternyata ada hasad yang disunnahkan. Seperti kita melihat misalnya ada orang yang alim, pintar, doktor, profesor, yang mana dengan ilmunya itu dia tidak pelit untuk membagi orang lain, diajarkan ilmunya kepada orang lain, sehingga kita takjub pada apa yang dia miliki. Nah, kita ingin seperti orang tersebut. Kita berharap kepada Allah supaya bisa menjadi orang yang alim seperti yang dilakukan orang tadi, tidak pelit kepada yang lain, suka berbagi ilmu pada orang lain sehingga ilmunya itu bisa dinikmati banyak orang. Nah, kita ingin menjadi sosok seperti itu bukan dilarang, justru dianjurkan. Atau kita ketika melihat ada orang yang hafid Al-Quran, dan dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, akhlaknya baik, ya, dia ajarkan ilmu itu pada orang lain. Nah, kita ingin seperti itu tidak dilarang. Itu justru dianjurkan, ya, disunnahkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sekalian, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 377 di situ belum menyampaikan wal hasadu la yakunu illa ala nikmah. Biasanya hasad itu muncul ketika ada nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Fa idza an'amallahu ala ahika nikmatan falaka fi halatan. Tuh, kata Imam Ghazali, biasanya ketika kita melihat saudara kita dapat nikmat, ada dua kondisi yang dialami oleh orang yang melihat tadi. Ihdahuma an takraha tilkan nikmah wa tuhibba zawalah wa hadhil halatu samma hasadan. Kondisi yang pertama, kita ketika melihat saudara kita ada kebencian, ada ketidaksukaan dalam diri kita, dan kita berharap nikmat yang didapatkan oleh saudara kita tersebut lenyap. Nah, ini yang disebut dengan hasad yang dilarang dalam Islam tadi. Kemudian yang kedua, Allah tuhibba zawalaha wala takraha wujudaha wa dawamaha. Kamu tidak ada kebencian ketika melihat saudaramu dapat nikmat. Entah itu nikmat duniawi maupun ukhrawi, nggak ada kebencian, nggak ada harapan
supaya nikmat itu hilang dari orang tersebut. Tapi kamu ingin mendapatkan nikmat seperti itu. Kamu ingin sukses seperti dia. Dan inilah yang disebut dengan ghibtah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fal awwalu haram. Kalau yang pertama tadi haram. Kecuali kecuali kalau yang mendapatkan nikmat itu orang kafir atau orang yang ahli maksiat. Tahu ya, orang yang ahli maksiat dengan ilmunya dia gunakan untuk apa? Menyakiti orang lain atau untuk merampas hak orang lain. Nah, kita berharap ilmu itu hilang dari dia. Kita berharap dia nggak melakukan itu. Itu dibolehkan. Boleh. Atau kita lihat orang Yahudi yang pinter bikin senjata, lalu dipakai untuk menyerang saudara-saudara kita yang Muslim. Nah, kita meminta kepada Allah supaya dihilangkan dia. Ini apa ilmu untuk bikin senjata tadi supaya tidak menyakiti saudara kita. Itu juga hal yang nggak dilarang. Jadi, ikhwas sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ini kita bisa menyimpulkan ada dua hasad. Yang satu disebut hasad, yang satu disebut ghibtah. Lebih tepatnya begitu. Walaupun ya tetap karena kita ingin seperti mendapatkan nikmat seperti itu, sehingga terkadang disebut hasad juga. Tapi yang lebih tepat itu disebut dengan ghibtah. Paham ya? Ghibtah. Bukan hasad. Ketika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, lalu kita ingin mendapatkan nikmat seperti itu, tanpa ada kebencian, tanpa ada harapan supaya nikmat itu hilang dari orang tersebut, itu sah-sah saja. Boleh. Disinilah Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau menegaskan, al-hasadu kisman, hakikiyun wa majaziyun. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hasad itu dua model, dua macam. Ada hasad yang hakiki, ada yang kiasan, nggak sebenarnya. Wal hakiki tamanni zawalin nikmah an sahibiha. Adapun hasad yang sebenarnya adalah ketika ada harapan bahwa supaya nikmat yang didapatkan saudara kita tersebut hilang atau lenyap, inilah hasad yang sebenarnya. Dan itu menurut para ulama hukumnya haram. Artinya semua ulama sepakat itu tidak boleh. Wa ammal majazi fawal ghibtah. Adapun hasad yang kiasan, yang tidak sebenarnya, yaitu ghibtah. Wa huwa ayyatamanna mithlan nikmah allati ala ghairihi min ghairi zawalihi an sahibiha. Yaitu ketika kita melihat saudara kita dapat nikmat dan kita ingin mendapatkan nikmat itu tanpa ada kebencian pada saudara kita tersebut, tanpa ada upaya atau harapan supaya nikmat itu hilang dari orang tersebut. Fa in kanat min umurid dunya kanat mubahah. Jadi di sini kalau memang itu terkait duniawi, kita melihat orang yang kaya raya, kita pingin bisa kaya seperti dia, itu mubah saja, tanpa ada kebencian pada orang tersebut. Tapi kalau kita melihat ada orang yang rajin ibadahnya, sholat duhanya nggak pernah putus, tahajudnya nggak bolong, kita pingin seperti dia, itu bukan hanya mubah, tapi dianjurkan, dianjurkan supaya kita bisa saling berlomba-lomba dalam kebaikan, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan mendapatkan motivasi dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini bagian dari hasad yang secara bahasa disebut hasad, tapi secara konten itu bukanlah hasad, tapi itulah yang disebut dengan ghibtah tadi. Nah, hadirin sekalian, ada sebab-sebab kenapa hasad itu muncul.
Ada penjelasan bahwa hasad itu biasanya muncul dari lemahnya iman terhadap qada dan qadar Allah. Jadi kalau dia menyadari bahwa apa yang terjadi di dunia ini termasuk nikmat yang diberikan Allah kepada saudara kita itu adalah ketentuan Allah, maka kita tidak akan muncul hasad karena itu adalah kehendak Allah. Bagaimana kita nggak setuju dengan kehendak Allah? Siapa kita? Artinya ketika seseorang siapapun termasuk kita, saudara kita, sebelum diciptakan oleh Allah, Allah sudah menulis takdirnya. Allah telah menetapkan ketentuan hidupnya. Sehingga kalau kita menyadari hal itu, ya kita nggak akan mengalami hasad karena kita tahu itu kehendak Allah. Tapi karena orang itu nggak paham tentang qada dan qadar tadi, sehingga dia seperti menentang takdir Allah dengan adanya hasad dalam dirinya. Kemudian faktor yang kedua, ketidakfahaman dia tentang asma dan sifat Allah. Allah itu maha adil. Allah itu tidak akan mendolimi hambanya. Itu harus difahami. Artinya keadilan Allah itu mutlak. Sehingga tidak ada rasa kita diperlakukan tidak adil atau didolimi oleh Allah dengan kita tidak mendapatkan nikmat tersebut sementara yang mendapatkan adalah saudara kita. Ini kalau kita mengalami hasad berarti kita tidak paham. Dia harus banyak belajar tentang Asmaul Husna kepada Uncle D, kepada Ude yang banyak membahas hal itu. Jadi, ikhwas sekalian, ini merupakan titik tolak atau penyebab kenapa muncul hasad dalam diri seseorang itu biasanya dipengaruhi dengan dua unsur tadi, dua sebab tadi. Kemudian adapun instrumennya yang membuat hasad itu tumbuh subur dalam diri kita, biasanya ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Kenapa hasad itu begitu rentan, begitu subur muncul dalam diri kita? Yang pertama, diawali dengan kedengkian pada orang yang mendapatkan nikmat. Jadi secara spesifik kita memang tadinya nggak suka dengan orang tersebut, entah itu pernah kecewa atau pernah disakiti atau apa. Lalu ternyata orang itu mendapatkan nikmat dari Allah yang nggak kita dapatkan. Itu biasanya rentan, ada hasad. Itu yang biasanya membuat orang itu terkena penyakit hasad. Beda kalau yang mendapatkan nikmat itu orang yang kita cintai. Ayah kita ternyata mendapatkan nikmat itu, ya kita senang, nggak ada rasa kebencian. Atau anak kita yang mendapatkan karena kita cinta. Atau istri kita yang mendapatkan nikmat itu, nggak ada rasa hasad akan muncul dalam diri kita, justru senang kita. Tapi kalau sudah ada kebencian, walaupun itu keluarga kita, saudara kita, lalu dia mendapatkan nikmat, akan muncul yang namanya hasad itu. Kemudian yang kedua, al-kibru wal ujub. Dia merasa superior, merasa paling baik, paling hebat. Ternyata orang lain yang dianggap tidak hebat mendapatkan nikmat itu. Itulah jadi pemicu munculnya hasad. Kemudian yang ketiga, hubbur ri'asa wal jah. Dia suka sanjungan, gila popularitas, itu bisa memunculkan hasad. Ternyata yang populer bukan dia. Ternyata yang mendapatkan jabatan bukan dia, tapi orang lain. Sementara dia merasa yang terbaik, terhebat, akhirnya
muncullah hasad dalam diri orang tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kebencian akan takdir Allah. Jadi dia nggak suka dengan ketentuan Allah tersebut pada saudaranya tadi. Itu bahaya sekali. Kalau sampai muncul rasa itu dalam diri kita, berarti itu penyakit yang serius yang harus segera kita obati. Kemudian yang kelima, kikir atau pelit. Jadi sifat pelit itu bisa menimbulkan rasa iri dan dengki pada saudara kita atau hasad. Jadi ikhwas sekalian, orang yang nggak suka memberi kepada orang lain atau nggak suka berbagi kepada orang lain, begitu orang lain itu dibagi oleh Allah, diberi oleh Allah, dia nggak suka. Karena dia intinya nggak ingin saudaranya itu senang, nggak ingin saudaranya itu mendapatkan bantuan. Entah itu dibantu oleh orang lain atau justru Allah yang membantunya. Oh, dia muncul rasa hasadnya itu. Padahal Allah tidak memberi orang tersebut dari jatah yang dia miliki. Kan begitu ya. Kita sudah ada rezekinya dari Allah. Dia pun sudah ada rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi orang yang hasad itu biasanya merasa bahwa itu sebetulnya hak dia, tapi kenapa diberikan oleh Allah kepada orang tersebut? Nah ini karena rasa pelit dan bakhil itu, sehingga orang itu merasa bahwa tidak tepat kalau orang itu mendapatkan nikmat tersebut atau bantuan tersebut. Ada yang membedakan antara bakhil dengan syahih. Ada istilah dalam bahasa Arab itu bakhil dengan syahih. Kalau bakhil itu dia tidak mau memberikan harta dia kepada orang lain. Merasa sayang kalau itu diberikan pada orang lain. Itu kalau istilah syariatnya bakhil. Adapun syahih itu dia tidak suka kalau ada orang lain yang memberikan itu kepada saudaranya tersebut. Itu syahih namanya. Padahal bukan harta dia yang diberikan kepada orang tersebut. Orang yang memberikan itu pada orang tersebut. Tapi justru dia merasa seakan-akan haknya dia yang diambil kemudian diberikan orang tersebut. Ada kita punya teman misalnya, punya dua teman. Lalu dia ingin memberikan sesuatu kepada teman kita. Misalnya kita bertiga nih, kita bertiga. Kemudian ada di antara teman kita yang dua tadi ngasih sesuatu kepada teman kita, bukan kepada kita. Nah, kita nggak suka. Padahal kan itu hak dia. Itu uang dia, itu barang dia diberikan kepada teman kita tadi. Mungkin karena teman kita perlu bantuan atau dia minta bantuan pada teman kita tersebut. Tapi muncul ketidaksukaan dalam diri kita. Itu namanya syahih. Kalau istilahnya, bukan bakhil. Kalau bakhil itu dari diri kita. Kita nggak mau memberikan pada orang lain. Nggak mau berbagi pada orang lain. Itu namanya bakhil. Tapi kalau syahih, kita nggak pingin orang lain memberikan itu pada teman kita tadi. Padahal kalau dipikir secara logika, itu kan bukan barang kita, bukan milik kita yang diberikan itu. Milik dia, terserah dia dong. Mau diberikan ke siapa. Tapi itulah uniknya hati seseorang gitu ya. Kadang sesuatu yang di luar nalar itu muncul. Dan semua itu pasti ada peran setan untuk mengompori atau mengipas-ngipasinya. Ikhwan sekalian, sebagai penutup, ini masih ada lanjutannya, Khalis.
bahwa sifat hasad ini memang perlu kita antisipasi karena itu rawan, bahkan tidak hanya pada orang awam, ya, pada orang selevel ustadz, kiai, ataupun pengusaha, penguasa itu juga rentan dengan hasad, ya, rentan dengan hasad. Ya tadi, jangankan kita, ya, anaknya Nabi Adam terkena hasad. Makhluk yang saat itu menjadi makhluk yang paling taat kepada Allah atau yang sangat kuat ibadahnya, yaitu iblis, sebelum dilaknat oleh Allah, dia termasuk makhluk yang taat tapi kena hasad juga, ya. Demikian, insya Allah akan kita sambung, ya, terkait dengan efek hasad yang tak terkendali atau yang tidak segera diobati, itu bisa menimbulkan bahaya kepada orang lain. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, syukur, jazakallah khairan. Saudara istri, mudah-mudahan kita mau jaga ya dari penyakit hasad, dan ini penyakit hati yang luar biasa saja ya. Penyakit hati Ya, yang jika kita tidak bersihkan maka akan membahayakan agama kita, tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Hasan Bisri. Dan ternyata tadi ada penjelasan tentang pembagian-pembagian hasad, dan ada hasad majazi yang memang dibolehkan, bahkan mustahab ya, ketika kita melihat orang ya, soleh berbuat baik, orang yang ahli sedekah, kemudian banyak mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, orang yang ahli Quran yang kemudian dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain, dan kita ingin seperti dia, itu dibolehkan, bahkan dianjurkan saja. Ini ya, adalah bagian juga dari hasad, tapi bukan hasad hakiki, tapi disebut dengan hasad majazi. Baik, silakan jamaah yang ingin bertanya tentang seputar hasad, dan insya Allah akan ada lanjutannya ya, insya Allah di kajian lanjutan tentang bagaimana tadi bahaya hasad tadi, dan bagaimana terapinya, tentu yang paling penting juga kita pahami. Ini ada pertanyaan dari Umu Azla ya, mungkin saya bacakan aja Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Afwan ingin bertanya, jika seseorang ingin sahabatnya lebih dekat dengan dirinya dibandingkan dengan sahabat yang lain, ya, apakah ini termasuk hasad ya, Ustaz? ya. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Kalau keinginan dia supaya temannya itu juga dekat dengan dia, ya, itu boleh-boleh saja tanpa dibarengi dengan kebencian. Jadi kayak tadi ya, ketika saudara kita mendapatkan nikmat, lalu kita pingin bisa mendapatkan nikmat yang serupa, sah-sah saja, boleh, ya. Hanya saja jangan dibarengi dengan kebencian ataupun kedengkian pada orang tersebut. Itu yang dilarang, ya. Sama ketika ada 3 orang, kemudian yang satu yang dua itu ternyata lebih akrab, kita pingin bisa seakrab dia, kita pingin supaya dibaikin sama dia juga, ya. Selama kita tidak ada kebencian pada orang yang diakrabin tadi atau dibaikin tadi, nggak ada masalah, ya. Kemudian kita melakukan hal-hal yang membuat teman kita tadi juga eh, tertarik pada kita, dalam artian respect pada kita, itu boleh, ya. Jadi di sini yang membedakan adalah rasa iri dan dengki itu, ya, yang muncul dalam diri kita sehingga kita ingin nikmat orang tersebut hilang, ya. Itu yang berbahaya, ya. Itu yang dilarang di situ. Tapi kalau kita ingin mendapatkan nikmat seperti itu tanpa ada rasa iri dan dengki, ya, kita berusaha keras, itu dibolehkan. Ya, silakan. Yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Salam. silakan Pak Firmansyah. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ustadz Hasan. Sehat-sehat Waalaikumsalam selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengan siapa nih? Firman, Ustadz, Johar Baru, Jakarta Pusat. Masya Allah. Barakallah fiik. Terus, ya, silakan. Maaf Ustadz, mau bertanya, mungkin pertanyaan singkat saja, mengingat waktunya yang sebentar ini. Saya mau nanya, apa perbedaan hasad dan penyakit ain ya Ustadz? Karena kan kadang-kadang katanya kalau ain itu kan dari pandangan, ada dari pujian atau hasad gitu Ustadz. Mohon Ya. penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Terima kasih Firman, jazakallah khairan. Ikhwas kalian, sebetulnya di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, ain dan hasad gitu ya, bahwa tidak semua ain atau tidak setiap ain itu dibarengi rasa hasad. Ada ain justru dibarengi dengan kekaguman ataupun ketakjuban kita pada orang tersebut ya. Jadi enggak semua hasad itu semua ain itu berangkat dari hasad, dan kebanyakan memang dari hasad. Ketika ada orang itu mendapatkan nikmat dari Allah, kita nggak suka ya, lalu muncullah setan untuk memanfaatkan momentum itu. Kenapa? Karena kita tidak mendoakan orang tersebut, sehingga ada celah bagi setan untuk bermain di situ. Itu bedanya ya. Jadi nggak semua ain itu disebabkan oleh hasad, dan nggak semua hasad menyebabkan gangguan ain pada orang yang didengki ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan nikmat seperti orang yang dapatkan itu, lalu kita blok, kita bentengi dengan barakallah, kita doakan, itu berarti kita menutup celah setan untuk membahayakan orang tersebut. Tapi kalau tidak, itu ada peluang. Walaupun pada akhirnya nggak setiap peluang itu digunakan oleh setan. Dan nggak setiap yang diinginkan setan itu akan terjadi, kecuali dengan izin Allah ya. Artinya kembali pada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi Baik. memang Ini banyak Ustaz orang yang Firman ya. mengaitkan antara hasad dengan ain, padahal tidak semua ain itu disebabkan oleh hasad, meskipun kebanyakan seperti itu. Hmm. Tapi ada juga ain yang disebabkan oleh takjub, ya, tapi nggak didoakan, seperti yang terjadi pada sahabat Sahal bin Hunayf, ya, karena sahabat Amir bin Rabi'ah itu takjub dengan kulitnya yang putih, yang mulus, ya, tapi nggak didoakan, sehingga disitulah setan bermain untuk mencelakakan orang tersebut. Dan itu semuanya biqadarillah tentunya. Dan Baik. tidak setiap hasad itu menimbulkan ain, itu yang paling penting ya. Juga menjadi catatan, Iya, tidak setiap hasad itu makanya kemudian kita menimbulkan kita ain. kita perlu perbentengan setiap hari itu kan, karena kita nggak bisa memastikan apakah ada orang yang melempar ain kepada kita karena hasad pada kita, Hmm. atau apakah itu akan dimanfaatkan oleh setan untuk mencelakakan kita ya. Dan dengan dzikir itu insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Lisa ya, Fauzia. Assalamualaikum Ustaz. Ini bila khawatir ada hasad yang tersembunyi nih Ustaz, yang tanpa disadari kita kemudian hasad gitu terhadap orang lain, dan khawatirnya juga bisa melemparkan ain, ini apa yang sebaiknya dilakukan Ustaz ketika ya kita melihat satu prestasi atau kelebihan atau karunia Allah yang diberikan kepada sahabat kita atau orang lain. Ini apa nih supaya kita tidak muncul hasad itu Ustaz? Iya, terima kasih. Jadi ikhwas kalian, kuncinya satu sebagaimana nanti akan kita bahas, Rasulullah berpesan, wa idza hasadta fala tubghid. Kata Rasulullah, kalau muncul hasad dalam artian kita ingin mendapatkan nikmat seperti itu, jangan dibarengi dengan kebencian. Oke, oke. Kuncinya di situ. Jangan dibarengi dengan kebencian. Kemudian yang kedua, kita doakan orang yang membuat kita ingin mendapatkan nikmat seperti dia, kita doakan orang tersebut. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, jangan ada kebencian dalam diri kita. Ya, seperti kita melihat eh, apa anak kita mendapatkan nikmat juara satu atau apa, karena nggak ada kebencian dalam diri kita, nggak akan terjadi sesuatu pada anak kita. Apalagi kalau kemudian kita backup dengan doa barakallah, kita doain supaya Allah memberikan keberkahan, itu udah kuat sekali Jadi di satu sisi nggak ada kedengkian yang muncul pada diri kita,
atau nggak akan muncul hasad dalam diri kita. Yang kedua, itu menutup supaya anak itu tidak mengalami sesuatu diakibatkan oleh ain dari diri kita tadi. Jadi intinya di situ jangan diiringi dengan kebencian dan doakan. Itu cara untuk menghilangkan pengaruh hasad dalam diri kita atau pada orang yang kita hasati tadi. Insya Allah. Dan ini kuncinya mendoakan orang yang kita lihat punya karunia itu saja. Penting nih. Iya, Apakah jadi ada doa Ustaz? pertama dari diri kita, kita jangan ada rasa benci ya, jangan ada pingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Itu kita kikis itu ya. Yang kedua kita doakan. Ya. Dan apakah ada doa khusus Ustaz yang diajarkan oleh Rasulullah ketika tadi mendoakan orang yang dapat karunia dari Allah itu? Ya tadi barakallahu fiik, Allahumma barik gitu ya. Pokoknya intinya Hmm. mohon keberkahan kepada Allah untuk orang yang kita lihat mendapatkan nikmat tersebut ya. Intinya mohon keberkahan kepada Allah ya. Berkah itu kan ziyadatul khair, bukan ziyadatul syar ya. Jadi tambahnya kebaikan. Jadi orang itu nggak mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan atau yang tidak diharapkan. Itulah keberkahan. Baik, baik. Silakan jemaah yang ingin kembali mungkin bertanya, ingin tadi boleh dari yang tadi nanya pun mungkin ingin respon dari apa penjelasan Ustadz apakah sudah jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi ya Bu Lisa misalkan tadi sudah jelas ya Bu Lisa Fauzia untuk supaya tidak ada hasad itu memang selalulah jangan diiringi dengan kebencian terhadap orang itu ya karena itu sumber kebencian itulah yang menyebabkan jadinya Ya, hasad Ustaz, ya tadi betul. seperti dijelaskan Muaranya juga di situ ya. muaranya adalah karena kebencian nih ada dari Bu Meli nih saya bacakan Ustaz di sini Ustaz bertanya selamat orang lain misalkan orang solehah gitu ya maka baiknya kita mendoakan dia dan berdoa untuk kita tapi ada kalanya kita justru merasa aku dosa apa ya sehingga gak soleh sesolehah dia ini bagaimana Ustaz untuk bisa menebus jadi ada Baik. perasaan jadi malah mungkin minder atau apa gitu ya kemudian merasa gak sesoleh dia ini apakah memang baik atau tidak nih Ustaz? Ya, terima kasih. Kalau hal seperti ini muncul untuk refleksi atau untuk muhasabah, evaluasi, boleh, ya, boleh. Ya. Misalnya kita lihat anak tetangga itu, oh pada sukses, ya. Sementara anak-anak kita nggak seperti mereka. Lalu kita jadikan evaluasi, ya. Bukan karena kebencian kita kepada kesuksesan mereka atau ketidaksukaan kita, ya. Tapi kita ingin anak-anak kita juga sukses, ya. Sehingga di situ ada evaluasi. Barangkali eh, pola pendidikan atau harta yang kita dapatkan kurang berkah atau seperti apa. Sehingga kita ada upaya untuk memperbaiki diri kita. Dan itu bagus, artinya itu jadi semacam titik tolak untuk menjadi yang lebih baik. Meskipun kesuksesan itu kan eh, normatif ya, artinya masing-masing orang punya apa standar atau punya eh, apa istilahnya eh, definisi tersendiri. Ya. Ada orang tua ketika melihat anaknya hafid Quran, itu dianggap anaknya sudah sukses. Tapi ada orang lain yang menganggap untuk apa hafid Quran di zaman sekarang, yang penting bisa menghasilkan cuan yang banyak, itulah kesuksesan. Ya, itu beda-beda lah ya. Walaupun kita semuanya sudah tahu ya bahwa ukuran sukses itu memang masing-masing beragam. Tapi dalam hal ini intinya jangan ada kebencian kepada orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Kemudian kalau itu kita jadikan sebagai evaluasi pada diri kita, nggak masalah. Ya. Kita melakukan evaluasi ketika kita menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, lalu kita perbaiki, dan itu semuanya dalam rangka fastabikul khairat tadi ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Silakan. Boleh satu lagi Ustaz?
Nih ada Ya, dari Bu Sri. Bu Sri mau udah resen nih mana? Mau bertanya Bu Sri? Silakan Bu Sri. ya, silakan. Hmm. Assalamualaikum Ustaz, boleh bertanya lagi Waalaikumsalam Ustaz? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kesimpulannya apakah berarti sihir itu terjadi dari hasad atau yang membenci gitu Ustaz? Satu. Yang kedua, ini saya mau bertanya perbedaan jin nasak dan jin sihir. Maksudnya gini, saya kan kadang-kadang apa namanya punya saudara, dia gampang melihat. Ini mungkin di luar dari dari Hmm, kajian hmm, subuh ini, Tat. Afwan, mohon maaf, Tat, karena hmm, ini hmm, sedang jadi ini, Tat. hmm, Eh, jadi gini, saat dia dia tuh menempati rumah baru, tapi bisa melihat makhluk atau jin penunggunya. Nah, terus jinnya itu katanya ngamuk-ngamuk karena saudara saya sering bacain ayat suci Quran, terutama ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Nah, jinnya itu nggak senang segala macam. Nah, apakah ada kaitannya ada jenazah di dalam tubuh saudara saya itu sehingga bisa melihat makhluk-makhluk gaib atau gimana saat menjelasannya? Terus ya, untuk yang rumah itu dibenarkan ya Tat? Untuk misalnya saya pernah dengar disiram pakai garam krosok atau gimana gitu. Apakah penggunaan air dengan daun bidara itu sudah cukup dan baca ayat-ayat suci Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwas sekalian, bahwa berbeda antara ain dengan sihir itu ya. Kalau sihir itu melibatkan ritual-ritual ya, baik dilakukan sendiri ataupun dilakukan oleh orang lain atau tukang sihir ya. Tapi kalau ain, walaupun orang itu nggak pernah belajar sihir, itu bisa membawa dampak buruk pada orang yang terkena ain tadi ya. Kenapa? Karena tadi nggak setiap ain itu dimunculkan atau disebabkan oleh hasad ya. Tapi juga ada karena takjub tadi ya. Takjub tapi nggak didoakan ya. Itulah yang menjadi penyebabnya. Sedangkan sihir nggak peduli apakah ada kebencian atau tidak, yang jelas bisa jadi karena sakit hati ya, dendam kan begitu ya. Nah, di antara dendam atau sakit hati tadi bisa jadi hasad penyebabnya ya. Ketika ada sesama saudara ya, antara kakak dan adik melihat adiknya sukses, sementara dia nggak sukses, lalu sakit hati, hasad muncul, kemudian datang ke tukang sihir untuk ngerjain adiknya tadi. Itu bisa terjadi, ya. Bisa terjadi berangkatnya dari hasad, tapi setelah itu diselesaikan dengan cara magic, black magic atau kekuatan hitam. Nah, disinilah perlu yang namanya zikir harian kita, zikir berkala kita, karena itulah benteng yang bisa melindungi kita dari kejahatan mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun eh, jin nasab ya, atau yang sering disebut sebagai warisan atau titisan ya, apakah seseorang itu bisa melihat bahwa orang ini ada jinnya atau tidak, atau ada makhluk pengganggunya atau tidak, itu dari nasab. Di antaranya seperti itu ya. Di antara orang bisa melihat makhluk gaib atau orang diganggu oleh jin tertentu itu karena ada jin yang ada dalam dirinya, sehingga connect antara yang di dalam dirinya dengan yang di luar itu ya. Kenapa? Karena pada normalnya manusia, ya, kecuali Nabi dan Rasul tentunya, ya, nggak bisa melihat itu ya. Sebagaimana disebutkan di surat Al-A'raf ayat 27 itu ya. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Artinya ada orang yang
bisa melihat berarti ada koneksitas, ada frekuensi yang sama antara yang di dalam diri orang tersebut, entah itu karena faktor keturunan atau faktor gangguan, ya, atau faktor gangguan. Banyak orang yang sebelum diruqyah itu kadang ketika melihat orang lain itu kayak ada yang ngawal, kayak ada yang ngiringin, kayak ada yang nemenin, ya. Ada sosok lain yang bersama dia, tapi setelah diterapi ruqyah sudah nggak ngelihat itu lagi, ya. Nah, penyebabnya apakah selalu jin nasab? Belum tentu, ya. Bisa jadi memang orang itu mengalami gangguan, ya. Ada jin dalam dirinya sehingga dia sensitif terhadap keberadaan jin lain yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga tadi terkait apa? Halo, Ya, Pak Firman, pertanyaan ketiga. yang ketiga itu tadi. Kalau ini Ustaz, kalau untuk meruqyah rumah yang baru untuk ditinggali, saya pernah dengar ada pendapat bilang pakai garam krosok gitu tanpa garam Oh ya ya ya, istilahnya. baik. Iya, Atau pakai cukup bidara dan iya. air putih dengan Jadi bacakan ayat sebetulnya aja. Eva sekalian, ya, oke. Jadi sebetulnya ruqyah itu intinya ya di bacaan, ya, bacaan. Kalau ada orang misalnya, ya, naburin garam di sekitar rumahnya agar ular tidak bisa masuk, itu secara ilmiah memang ada penjelasannya, ya. Dulu saya pernah ketemu dengan orang yang katakanlah pawang ular, ya. Jadi dia mengatakan bahwa kenapa ular itu nggak bisa masuk ketika ada garam yang ditebar, karena ular itu kan melata, ya. Jadi ketika dia terkena oleh garam itu bisa mengalami kesakitan dalam dirinya, ya, atau ada perih, ya, ketika berinteraksi dengan garam tersebut, ya. Artinya secara ilmiah itu bisa dijelaskan. Tapi kalau terkait hal yang gaib, itu sebetulnya garam itu hanya sebagai media, ya. Rasulullah pernah menggunakan garam ketika disengat oleh kalajengking, kemudian beliau minta air dan garam, lalu dioleskan dengan membaca trikul, ya, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Itu kalau menurut penjelasan Ibnu Sina, ya, bahwa garam yang digunakan Rasulullah itu untuk mengeluarkan racun yang dari kalajengking yang sudah masuk pada diri Rasulullah, ya, yang melalui sengatan tadi, ya. Jadi garam itu mendetok, ya, untuk mengeluarkan racun tersebut. Sedangkan kesembuhan ya dengan ayat-ayat tadi, ya. Artinya kita nggak cukup ketika ingin dilindungi oleh Allah dari hal-hal gaib lalu dengan menggunakan garam saja. Karena intinya itu bukan di situ, tapi di rukyahnya. Makanya ada sebagian teman-teman kita kemudian merukyah garam, artinya menambahkan bacaan-bacaan rukyah itu pada garam tersebut. Itu seperti itu. Karena secara natural garam itu tidak ada kekuatan, ya, untuk bisa menolak hal-hal yang gaib. Yang bisa melakukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa atau dikir-dikir atau bacaan rukyah itulah sebagai wasilah kita untuk memohon kepada Allah, ya. Ya, termasuk air sama, ya. Rumah kita ketika hujan seperti ini diguyur oleh air, ya. Apakah otomatis akan terbentengi dari gangguan setan? Tidak juga, ya. Karena yang bisa membentengi hanyalah Allah, ya. Tapi kita menggunakan air saat rukyah itu memang dibolehkan, dan itu dilakukan tidak hanya oleh Rasulullah tapi juga generasi-generasi setelahnya. Jadi dalam hal ini kita jangan melupakan substansinya, ya. Lalu kita ambil yang lainnya, ya. Substansinya adalah di bacaan rukyah itu, ya.
baik kita bacakan secara langsung, kita puterin rumah kita, atau kita bacakan di air, lalu kita gunakan untuk ngepel atau nyiram rumah kita, itu adalah media saja, ya. Mekanisme, ya, istilahnya, cara untuk melakukan ruqyah rumah. Jadi intinya itu di bacaan. Jangan sampai intinya hilang, lalu kita ambil medianya doang, ya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Dan ruqyah rumah ini sudah dibahas juga oleh Ustaz Hasan Bisri detail ya dalam beberapa episode Ustaz, kalau Ya, nggak salah ya, ada 2 apa 3 saya nggak salah. Dan ya bisa silakan disimak nanti di Pak Firman bisa lihat di YouTube-nya Majelis Keluarga Indonesia. Di situ ada penjelasan tentang ruqyah rumah. Dan juga yang ingin mendalami kembali atau mungkin yang baru bergabung dengan kajian Zoom ini, ada juga tentang kajian Ain yang juga hampir 4 episode saja tentang Ain lumayan panjang. Ustaz Hasan bisa ya, menjelaskan, dan ini sekaligus juga menjawab Bu Lisa Fauzia yang kembali bertanya tentang apakah kesal terhadap anak ini bisa jadi menyebabkan tentang Ain. Bisa aja saja kesal terhadap anak, marah ya, terhadap anak itu bisa menimbulkan Ain, tapi tentu ya, hanya Allah yang bisa menyebabkan terjadinya Ain itu kan dengan izin Allah semuanya gitu ya. Jadi ya. karena itulah. Makanya Khalis, Hmm, insya Allah memang masalah terkait anak ini, apalagi dikaitkan dengan hal-hal gaib yang bisa membahayakan mereka, itu hmm, memang perlu difahami oleh para orang tua, ya. hmm. Sehingga insya Allah nanti di tanggal 8 September kita 8 Februari, maaf ya, 8 Februari kita akan bikin workshop ya terkait 13 jenis gangguan jin pada anak, ya. Hmm. Bagaimana kita mengantisipasinya atau cara kita untuk memprotek anak-anak kita, ya. Itu perlu memang kajian khusus karena jarang dibahas, ya. Apalagi selama ini banyak orang yang meyakini anak-anak bebas dari gangguan jin karena mereka masih bersih, belum berdosa, ya. Padahal kalau menurut penjelasan para ulama, justru mereka paling rentan, ya, dengan gangguan setan itu, ya. Insya Allah Baik. teman-teman MKI bisa hadir nanti Insya Allah di Ustaz. Hotel Baleirung di Matraman, Jakarta Timur, ya, tanggal 8 Februari insya Allah. Baik, dan nanti silakan jamaah untuk lihat, nanti ada flyernya Ustaz ya, bisa di-share. Ya, insya Mungkin Allah. nanti Ya. jamaah juga yang belum bergabung dengan MKI silakan untuk gabung, sudah di-share oleh Teh Nadia ya dari admin MKI yang ingin bergabung, dan bisa langsung juga konsultasi dengan Ustaz Hasan Bisri, dan juga banyak, banyak para guru kita di grup ini, yang grup MKI ada Ustaz Dodi Al-Jabari, juga ada Tuan Guru Suparman yang eh, spesialis dalam bidang tadabbur Quran, jadi bisa bertanya tentang banyak hal. Insya Allah yang mudah menjadi kebaikan grup DMK ini. Dan Amin, amin. alhamdulillah kita rutin setiap pagi dan malam hari kita mengadakan kajian, dan salah satunya dibimbing oleh guru kita Ustaz Hasan Bisri. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz Hasan Bisri dan juga jamaah yang hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita dalam kebaikan. Dan insya Allah Amin. pembahasan tentang hasad ini masih ada nanti di episode selanjutnya, tentang bagaimana kita menterapi hasad ini. Dan bahaya hasad ini masih belum detail dibahas oleh Ustaz Hasan Bisri ya. Ya, insya Insya Allah. Allah ini Ya, bahayanya luar biasa, karena ini termasuk penyakit hati yang bisa merusak agama. Tadi sudah sedikit dibahas bagaimana merusak agamanya. Nah, inilah yang insya Allah akan kembali dikaji oleh Ustaz Hasan Bisri. Jangan tunggu agendanya, dan terus pantau kajian-kajian dari Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Sekali lagi amin. jazakallah khairan katsira Ustaz Hasan Bisri, Masya Allah tabarakallah, Ya, atas semua ilmu dan nasihatnya di pagi ini. Mudah-mudahan di awal tahun 2026 ini, mudah-mudahan kita makin punya kebaikan ya, makin berkah ilmunya, makin berkah hartanya, makin berkah kehidupan kita dengan amal-amal soleh tentunya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Iya. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.